Kan tadi gue pakai aja. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang pembuatan jurnal, yaitu kami mengambil judulnya yaitu tentang prediksi jumlah kematian COVID-19 di Indonesia dengan metode regresi linear. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri itu ada Dani Ade Pramana dengan NIM 118, 140, 182. Kemudian ada Sultan Rafi dengan NIM 118, 140, 198. Kemudian ada saya sendiri, Angga Kunia, dengan NIM 118, 140, 185. Kemudian yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, terkait dengan virus yang sama dengan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome dan beberapa jenis virus flu biasa lainnya. Wabah ini mengguncang masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Wabah ini sendiri masuk ke Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 yang menjangkiti 2 warga negara Indonesia yang kemudian menyebar hingga sekarang, yang membuat plus minus 1,8 juta kasus warga negara terkena virus hingga saat ini dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus terbesar keempat di Asia. Dari banyak kasus warga yang terkena virus hingga saat ini, terdapat perjuangan para tim medis yang berusaha menyembuhkan mereka yang terkena virus. Dari plus minus 1,8 juta kasus yang ada, terdapat plus minus 1,6 juta warga yang berhasil sembuh dan plus minus 50.000 warga yang meninggal dunia. Hal inilah yang melatar belakangi kami untuk mengetahui apakah jumlah kematian baru per hari dapat diprediksi. Analisis prediksi ini nantinya akan dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana melakukan prediksi dengan metode regresi linear. Kemudian yang kedua, seberapa akurat prediksi yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear. Kemudian untuk tujuan penelitian sendiri ada dua juga, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami cara melakukan prediksi dengan metode regresi linear. Kemudian yang kedua, mengetahui apakah prediksi dengan metode regresi linear akan akurat. Kemudian untuk yang kedua yaitu landasan teori. Nah, landasan teori sendiri yang kami ambil itu ada tiga, yaitu yang pertama tentang coronavirus atau COVID-19, yaitu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti demam biasa dan pilek, dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Tiga gejala utama yang menyebabkan dari coronavirus ini yaitu demam, batuk kering, dan sulit bernapas atau sesak. Kemudian yang kedua yaitu tentang prediksi atau peramalan. Nah, untuk peramalan merupakan kegiatan memprediksi suatu nilai yang dapat berubah pada suatu waktu tertentu dengan menggunakan nilai-nilai sebelumnya. Peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya untuk menentukan jumlah penjualan barang pada periode yang akan datang. Prediksi pada dasarnya merupakan dugaan atau prediksi mengenai terjadi suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Prediksi berfungsi untuk membuat suatu rencana kebutuhan yang harus dibuat yang dinyatakan dalam kuantitas atau jumlah sebagai fungsi dari waktu. Prediksi sangat diperlukan dengan melakukan perbandingan antara kebutuhan yang diramalkan dengan yang sebenarnya. Untuk yang ketiga yaitu tentang regresi linear. Analisis regresi linear merupakan proses teknik data mining pada alat statistik yang menjelaskan pola hubungan variabel independen, merupakan variabel di mana dia mempengaruhi variabel lain yang bersifat berdiri sendiri. Variabel independen ini dinotasikan dengan X, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang di mana keberadaannya dipengaruhi dengan variabel lain yang memiliki sifat tidak berdiri sendiri. Variabel dependen dinotasikan dengan Y. Nah, untuk metode dan pembahasan akan dijelaskan oleh Saudara Sultan. Baiklah, untuk metode dan pembahasannya sendiri, pada penelitian ini
akan digunakan metode regresi linear untuk melakukan analisis prediksi jumlah kematian COVID yang ada di Indonesia. Metode regresi linear sendiri merupakan suatu metode untuk memprediksi dengan memodelkan hubungan dan korelasi antara variabel X dan variabel Y. Sebelum melakukan perhitungan, dibutuhkannya data sampel. Di sini, data sampel diambil dari jumlah kasus baru dan jumlah kematian per harinya di Indonesia dari 7 hari sebelumnya pada tanggal 25 Mei hingga 31 Mei. Di sini, jumlah kasus baru dijadikan variabel X dan jumlah kematian dijadikan variabel Y. Selanjutnya, setelah mendapatkan data sampel, maka akan dihitung koefisien korelasi yang dapat dihitung yang bersamaan, yakni R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, lalu dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung sigma Y kuadrat. Lalu selanjutnya, setelah mendapatkan hasil koefisien korelasi, hasil tersebut akan dibandingkan dengan tabel koefisien korelasi yang akan memperlihatkan tingkat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Di sini ada interval korelasi, yakni bersekitar antara 0 sampai 1,99 yakni sangat rendah, 0,2 sampai 0,39 sangat juga rendah, lalu 0,4 sampai 0,59 yakni cukup, 0,6 sampai 0,79 yakni kuat, dan 0,8 sampai 1 sangat kuat. Dari data yang telah didapatkan tersebut, barulah kemudian akan dilakukan pemodelan analisis regresi linear persamaan berikut, yakni Y sama dengan A plus BX. A plus BX sendiri dapat dihitung dengan menggunakan persamaan, yakni untuk A-nya sendiri A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Lalu untuk B-nya, N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Terus selanjutnya hasil dan analisis akan dijelaskan oleh Dani Adi Pramana. Silakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bab 4 terkait hasil dan analisis. Berikut adalah kode program untuk menghitung hasil dari implementasi dari metode regresi linear. Yang pertama saya mengimport library CMath, yaitu complexity math. Saya menggunakan ini untuk menghitung square root dari bilangan minus yang nanti akan digunakan untuk menghitung koefisien korelasi. Lalu saya membaginya menjadi 3 subprogram, 3 fungsi, di mana subprogram pertama bernama calc koefisien korelasi. Fungsi ini digunakan untuk menerapkan dari persamaan untuk mencari nilai dari koefisien korelasi. Variabel PG melambangkan pembilang dan variabel PY melambangkan penyebut di dalam persamaan tersebut. Variabel R digunakan untuk menyimpan nilai dari PG dibagi dengan akar PY. Di sini saya menggunakan metode SQRT, square root, untuk mencari square root dari bilangan minus yang dihasilkan oleh PY. Lalu selanjutnya ada fungsi find coefficient AB. Fungsi ini merupakan penerapan dari persamaan untuk mencari nilai dari koefisien A dan koefisien B. Variabel PG melambangkan pembilang dan variabel PY melambangkan penyebut di dalam persamaan tersebut. Lalu ada fungsi regresi linear. Fungsi ini merupakan penerapan dari persamaan analisis regresi linear. Lalu saya menginisialisasikan variabel yang akan digunakan, yaitu X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Lalu selanjutnya, pada blok program yang selanjutnya, ini digunakan untuk menghitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, lalu menyimpan nilai tersebut ke list yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya, kode blok program
yang data XSUM, data YSUM, dan selanjutnya, pada blok program ini digunakan untuk menjumlahkan data pada list dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel baru. Lalu dalam main program, kode blok program yang ada di main program ini memanggil fungsi-fungsi yang sudah dideklarasikan di awal. Next. Lalu untuk hasil penelitian sendiri, misalkan X adalah jumlah kasus baru COVID-19 dan Y adalah jumlah kematian, maka terbentuklah tabel sebagai berikut. Dari data di atas, maka kita dapat menghitung koefisien korelasinya menjadi next. Nah, jika variabel X bebas X-nya adalah 4824, yaitu adalah jumlah kasus baru pada 1 Juni 2021, maka prediksi jumlah kematian pada tanggal 1 Juni adalah sekitar 166 jiwa. Angka-angka ini didapatkan dari hasil perhitungan di persamaan di atas menggunakan program. Koefisien korelasi yang dihasilkan adalah sekitar 0,001. Lalu untuk variabel A-nya ada 194, sekian. Lalu untuk variabel B-nya adalah minus 0,00 sekian, dan prediksi jumlah kematian pada tanggal 1 Juni adalah 166 jiwa sekian. Next. Berdasarkan data JHU CSSE COVID-19, jumlah kematian pada tanggal 1 Juni 2021 adalah 145 jiwa. Artinya, walaupun hasil yang didapatkan tidak terlalu akurat, namun mendekati dengan nilai sebenarnya. Lalu untuk bab 5 kesimpulan akan dijelaskan oleh Sultan. Baiklah, untuk kesimpulannya sendiri, dari penelitian ini yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prediksi menggunakan metode regresi linear dapat dilakukan. Walaupun hasil yang didapatkan tidak terlalu akurat, namun mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Hal ini mungkin juga berpengaruh terhadap tingkat hubungan koefisien korelasi yang didapatkan, yakni cukup rendah, hanya 0,01. Sehingga hubungan variabel X dan variabel Y mungkin tidak tepat. Dari hal ini juga memungkinkan jika data COVID-19 sebenarnya kurang cocok untuk dijadikan prediksi, karena data yang ada untuk setiap harinya adalah random. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.